Halo para Wadwers dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Sanjaya Family Official. Jadi tadi siang, hari ini tanggal 22 Maret ya, 22 Maret 2024, hari Jumat, terjadi beberapa kali gempa ya. Posisi sekarang saya ada di Surabaya ya, dan kita sebagai awake dhewe ya guys ya, awake dhewe dadi wong Jawa kudu iso krasa lan rumangsa lan iso ngrasakake apa sing kahanane kedadian kanthi sarana gempa iki mang utawa lindu iki mang. Istilahnya ngono, earthquake ya, gempa bumi. Jadi sebagai orang Jawa itu setiap peristiwa itu ada makna di dalamnya, ada pasmon, ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Tuhan melalui kejadian atau fenomena alam yang kita rasakan. Sejak zaman dahulu, leluhur-leluhur kita orang Jawa itu melihat tanda-tanda alam ya, karena tanda-tanda alam berkaitan juga dengan kehidupan manusia. Jadi kita sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa khususnya ya, kita harus mencari tahu, merasakan, melihat ke dalam diri kita dan juga merasakan yang ada di sekitar kita melalui fenomena-fenomena itu, gempa, angin, bintang ya, semuanya lah itu punya kaitan dengan kehidupan kita. Itu adalah bahasa Tuhan, bahasa Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau kita melihatnya dari segi sains atau ilmu pengetahuan, gempa terjadi karena adanya pergeseran lempeng-lempeng tektonik yang ada di bumi ya, ataupun sesar-sesar, patahan-patahan yang aktif sehingga terjadinya gempa. Kita sebagai orang Jawa, kita melihatnya melebihi dari dimensi ilmu pengetahuan ya. Kita melihatnya melebihi dimensi itu, kita menuju ke dimensi spiritual dan ketuhanan. Kita lihat dulu situasi sosial yang ada di masyarakat kita. Kejadiannya adalah di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan ya. Jadi di tengah-tengah di Laut Jawa, lebih tepatnya itu di sebelah barat laut Pulau Bawean ya. Jadi sudah dekat dengan Kalimantan juga. Lalu kejadian gempa ini terjadi baru saja setelah penetapan pemenang dari pemilu kemarin ya, dimana di sana juga ada Pak Ganjar dan Pak Anies yang tidak terima atau tidak nantinya katanya mau menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi ya, untuk mereka merasa ada pelanggaran. Intinya seperti itu. Dan gempanya itu terjadi, yang paling besar itu kita rasakan itu selama 3 kali ya. Yang pertama sekitar pukul 11.22 itu lumayan terasa ya. Tadi siang juga saya di gedung lantai 2 juga merasakan, saya harus turun bersama dengan yang lain. Kemudian yang kedua saya tidak merasakan ya. Kemudian yang ketiga yang kenceng, paling kenceng ya. Memang kalau secara Badan Meteorologi dan Geofisika Nasional kita BMKG itu mencatatnya ada sekitar ratusan ya, mungkin 100 kali gempa. Tapi untuk yang paling terasa itu 3 itu ya, jam 11. Terus aku yang kedua nggak terlalu merasakan kapan juga, tapi yang ketiga itu sekitar jam 3 kurang sedikit ya, 3 jam 15.58 mungkin. Terjadinya tuh kencang sekali sore itu, waktu takjil itu hingga sampai orang-orang tuh nge-freeze gitu ya, berhenti untuk mencari takjil gara-gara gempa itu. Nah, saya melihatnya secara melebihi dimensi ilmu pengetahuan. Ini melihatnya itu sebagai tanda bahwasanya dan petunjuk bahwasanya ini adalah peralihan kekuasaan yang akan terjadi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian juga ada perpindahan ibu kota. Jadi dalam hal ini gempa ini menunjukkan adanya bab baru atau babakan baru, lembar baru
perpindahan ya antara pusat pemerintahan di Pulau Jawa menuju ke Kalimantan, sehingga itulah kenapa terjadinya ada di tengah-tengah, masih di Laut Jawa tapi sudah di tengah-tengah, sudah mendekati ke Kalimantan ya. Bahkan beberapa warga di Kalimantan Selatan itu merasakan. Jadi makna yang pertama adalah ini peralihan era ya antara Pak Jokowi ke eranya Pak Prabowo sebagai penguasa atau pemimpin dari negara kita Nusantara ya. Kemudian yang kedua adalah energi dari orang-orang yang tidak terima atas hasil yang sudah disepakati, yang sudah diumumkan melalui pemilu ini, melalui Bawaslu ya, atau badan yang mengurusi tentang pemilihan umum lah. Jadi ada orang yang tidak terima, tidak legowo petunjuk itu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya gempa yang paling terasa itu ada 3. Yang pertama ya terasa tapi tidak terlalu lama dan ya tidak terlalu mengagetkan gitulah istilahnya. Kemudian yang kedua itu juga tidak terasa malahan. Terus yang ketiga itu yang paling kencang, atau hampir jam 4 mungkin ya, saya lupa tadi jam berapa tadi ya. Singkat saya sih hampir jam 4 ya, berarti sekitar jam 15.58 ya, 15.58. Jadi untuk gempa yang pertama itu simbol dari Pak Anies, itu aja langsung saja ya. Beliau tidak terima, tapi beliau sebentar saja. Kemudian yang kedua itu adalah simbol dari Pak Prabowo dan Gibran, itu tidak terasa ya. Kemudian yang ketiga yang paling besar, nomor 3, yaitu Pak Ganjar ya khususnya ya, energinya besar ya, itu petunjuk dari situ. Nah, dari ketidakterimaan, tidak menerima atas hasil itu bisa menimbulkan energi yang besar ya, yang perlu kita waspadai, bisa mendistorsi kestabilan lah, perlu kita waspadai. Nah seperti itu. Ini hanya apa yang saya rasakan ya, subjektif sekali. Terus makna dari gempa yang terjadi ini juga bahwasanya kita tuh sadar bahwa kita tuh hidup di atas lautan lempeng-lempeng itu tadi ya, lautan lava itu istilahnya, dan kita tinggal di atas perahu yang namanya itu adalah lempeng tektonis, itu lempeng tektonik. Jadi tanah yang kita pijak ini sejatinya itu mengambang di lautan lava itu ya, yang bisa bergerak sewaktu-waktu. Kita harus sadar itu ada kekuatan di sana, dan kita harus ingat kepada Tuhan yang menciptakan semuanya ini, yang mengontrol sistem-sistem itu. Jadi kita harus mengingatlah, kita harus ingat, kita kembali kepada Tuhan. Peringatan bahwa kita harus mengingat kepada Sang Pencipta, kita harus ingat kepada para leluhur kita ya, sehingga kita tuh bisa lebih menghormati alam, lebih menghormati alam, itu yang penting ya. Itu intinya, menghormati alam. Terus makna berikutnya adalah kalau kita lihat secara agama itu ini terjadi di hari Jumat ya, hari Jumat, dimana hari Jumat itu dianggap sebagai hari yang paling sakral ya, istilahnya gitu, hari yang sakral. Jadi kita harus, maknanya yaitu tadi, kita harus mengingat kepada Tuhan lagi ya, mengingat kepada Tuhan lagi. Dan kalau dilihat dari beberapa agama yang lain, bahwasanya di akhir zaman itu salah satu tanda-tandanya adalah banyaknya gempa, ada perang, ada kabar tentang perang, itu seperti itu ya. Ada kabar tentang kelaparan, itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Nah kita juga harus ya, itu sebagai pengingat supaya kita itu lebih punya simpati kepada alam dan kepada sesama, kepada Tuhan juga yang menciptakan semua segala isinya ini. Kita harus tidak boleh sombong. Terkadang kita tuh
teralihkan dengan hiruk pikuknya dunia ini, ya, dengan berita-berita, dengan isu-isu, dengan teknologi. Kita tuh teralihkan, kita lupa akan siapa pemilik dari jagat raya ini. Intinya seperti itu. Kita harus menghargai sesama, tidak saling menjelekkan, saling bergandengan tangan, akur gitu loh, ya, adem ayem. Untuk menciptakan situasi yang adem ayem, Kertoreharjo, Gemah Lipah, Loh Jinawi, itu ya kita harus bersatu menjaga alam ini, menjaga hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama, dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu saja mungkin teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa kita terus menghargai sesama, menghargai alam, menghargai Tuhan. Jangan lagi perbedaan-perbedaan itu kita pertentangkan. Mari kita bergandengan tangan menuju ke Indonesia yang lebih baik, karena kita akan menuju ke bab baru, ya, bagi mereka yang tidak legowo menerima kenyataan, menerima apa yang hasil yang sudah disampaikan, berusaha untuk menerima itu. Toh ada kesempatan lain, ya. Selama kita hidup, kesempatan itu dan harapan itu masih ada. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Wadwers, jangan lupa subscribe.